ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Tak masuk suaranya. Yang sama-sama kita muliakan para pimpinan dari Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran atau Tinggiah Palembang, serta para narasumber dan juga teman-teman para peserta seminar yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kepada kita nikmat, Allah berikan kepada kita limpahan karunia. Daripada nikmat tersebut, hari ini pagi menjelang siang hari ini kita ada di sini, kita hadir di sini. Ada juga yang ikut serta tapi melalui Zoom. Insya Allah acara kita ini, event kita kali ini adalah acara yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kata Ustadz Agung ini kan syarafu syai'i bi syarafi muta'allaqihi, katanya. Sesuatu ini kadang jadi mulia, sering sekali mulianya itu karena ngikut kemuliaan yang lain. Ketika kita punya hubungan dengan sesuatu yang mulia, maka insya Allah kita jadi ikut mulia. Kita hari ini hadir dan tema daripada perkumpulan kita ini adalah kita sedang mengaitkan diri dengan Al-Quran. Insya Allah segala sesuatu ketika berkaitan dengan Al-Quran maka menjadi yang mulia juga, seperti halnya Al-Quran adalah Al-Karim yang mulia. Dan di sini saya tidak lain adalah bagian sebenarnya daripada STIQ Al-Latifiyah sendiri. Saya pernah satu semester dulu jadi DLB di Al-Latifiyah, dan juga saya juga menyebut diri saya sebagai salah satu daripada santri-santri yang mulia Kiai Ahmad Nawawi Dainci, Allah yarham. Dan harapan saya dan kita semua tentu bukan cuma kita yang mengakui diri sebagai murid beliau, cuma nanti beliau di dunia dan di akhirat mengakui kita sekalian menjadi muridnya. Dan kebetulan hari ini juga karena memang diniatkan bisa hadir di sini, bisa bersama-sama ketemu dengan guru-guru, dan juga memang tanggal 2 bulan 2 2022 ini alhamdulillah barusan di sini lahiran di Palembang. Jadi sekalian dari Jambi ke Palembang, dan di tanggalnya tanggal cantik, cantik. Dokternya memang yang nyuruh tanggal itu, 2222 jadi sejarah. Mudah-mudahan mohon doanya untuk putra saya yang kedua. Baik, yang akan kita bahas, yang bagian yang akan saya ikut ngomong pada event yang mulia ini, di mana tema daripada seminar kita adalah Al-Quran dan jawaban atas isu-isu kontemporer. Jadi ini sangat penting sekali, dan hadirnya kita di sini dalam rangka kita meningkatkan kapasitas intelektual kita melalui pemahaman terhadap Al-Quran. Sebagai sarjana dan sebagai warga negara Indonesia, sarjana ini nanti akan jadi sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran, dan warga negara Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah orang Islam. Tentu akan sangat dibutuhkan bagi kita untuk memahami tentang isu-isu kebangsaan atau memiliki berbagai wawasan dari bermacam konsentrasi ilmu yang berbasis pada Al-Quran. Kita nanti akan banyak bersinggungan, kita akan barangkali sampai berdebat atau berdialog tentang isu-isu kekinian, tentang kebangsaan, tentang politik. Saya bahas ini karena memang kebetulan saya di Jambi ini dapat tugas ajar mata kuliah hukum tata negara. Jadi coba kita kaitkan sedikit, dan memang Al-Quran membahas segala sesuatu
dan diantaranya adalah ayat-ayat yang berbicara tentang politik, atau kita katakan kita kenal dengan istilah ayat-ayat siasat. Maka tema yang saya bahas adalah implementasi ayat-ayat siasat dalam konteks bernegara. Seperti disampaikan oleh Bapak Wakil tadi, sebenarnya ini mungkin bisa disebut sebagai tema yang jadul. Cuman nyatanya, meskipun jadul, kita sering sekali terbawa isu, terbawa arus. Ketika banyak orang-orang yang menyerukan dirikan khilafah Islamiyah, banyak orang-orang yang membahas tentang, misalkan kita kembali kepada Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai dasar landasan negara. Atau kita mungkin ikut dalam latah kita mengomentari seorang politisi, mengomentari tokoh-tokoh. Oh, tokoh ini tokoh ini tidak mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran. Masalahnya kira-kira kita paham atau tidak. Jangan sampai kita ikut berbicara, padahal dengan kapasitas kita sebagai seorang sarjana, tapi kita tidak paham apa yang sebenarnya kita bicarakan. Kalau kita mau menerapkan Al-Quran, ajaran-ajaran Al-Quran, atau kita mau mengamalkan ajaran Islam ini, syariat Islam dalam bernegara, dalam berpolitik, kira-kira bagaimana cara pengamalannya? Ini yang perlu kita paham. Maka di sini saya sediakan slide 3 sebenarnya, karena waktunya memang tidak banyak, dan juga saya kalau banyak-banyak juga bingung nanti mau apa, Pak. Jadi waktunya 15 menit, insya Allah tidak lebih. Kita coba sampaikan slide PowerPoint, powernya banyak, jadi dikit. Jadi kita sampaikan beberapa poin di sini. Yang pertama tentang ayat-ayat siasat dalam Al-Quran, atau bagaimana Al-Quran berbicara tentang prinsip politik dalam Islam. Pada intinya saya di sini mengutip dari sesuatu atau dari prinsip-prinsip yang diringkas oleh Syekh Muhammad Salim Al-Awwa. Beliau merincikan bahwasanya ada 6 prinsip dalam bernegara dalam Al-Quran ini. Yang pertama prinsip syuro. Syuro ini adalah kita memecahkan sebuah masalah atau mencari sebuah atau menyelesaikan sebuah permasalahan dengan cara duduk bersama, dengan cara dialog. Dan ada lagi yang disebut dengan prinsip-prinsip keadilan. Untuk masalah prinsip syuro tadi ada dalam Quran surah Ali Imran ayat 159 dan juga Asy-Syura ayat 38. Terus juga ada yang dinamakan dengan prinsip keadilan. Keadilan kan artinya meletakkan sesuatu pada porsinya masing-masing secara proporsional seperti itu. Maka kalau ada seseorang mengatakan ingin meniru sistem yang dijalankan pada masa Khulafaur Rasyidin dalam Indonesia misalkan, kira-kira itu adil atau tidak untuk kita praktekkan sistem yang dijalankan oleh para Khulafaur Rasyidin itu di Indonesia. Nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Kemudian juga ada prinsip kebebasan. Kebebasan baik disebutkan dalam Al-Quran, diantaranya ayat anta tukrihul nas atau la ikraha fiddin. Intinya dalam bernegara termasuk juga kan diantara aturan-aturan yang tercantum dalam bernegara juga mengatur atau membicarakan tentang agama. Artinya tidak ada paksaan sama sekali. Islam tidak membenarkan paksaan dalam hal apapun, bahkan dalam beragama seperti itu. Dalam beragama saja tidak ada paksaan, apalagi dalam hal yang lain, dalam politik atau yang lain. Dan juga ada prinsip persamaan. Persamaan artinya tidak ada diskriminasi. Islam sangat melarang diskriminasi. Kalau ada kita pernah membaca tentang keutamaan orang Arab, itu karena ada Rasulullah di sana. Tapi bukan berarti Arab lebih mulia daripada yang non Arab. Kalau Arab menjadi mulia karena kita sampaikan di awal tadi syarafu syai'i bi syarafi muta'allaq. Karena Rasulullah orang Arab. Nah, seperti itu. Kemudian ada hak dan kewajiban. Banyak tentang ayat-ayat yang membahas tentang kewajiban warga negara, taat kepada pemimpin dan lain sebagainya. Dan ini juga termasuk juga membahas atau dalam diantara prinsip-prinsipnya adalah kewajiban negara dan rakyat. Kemudian ada prinsip kedaulatan, di mana pada intinya dalam sebuah negara
Kedaulatan itu ya tetap dalam Islam kedaulatan tertinggi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kan tetapi Allah memberikan kuasa kepada para khalifahnya di muka bumi ini untuk mengatur dan melestarikan, memakmurkan dunia, makmurkan bumi ini. Kan seperti itu. Ada enam prinsip, dan kita lihat 6 prinsip ini itu diimplementasikan dalam sistem-sistem politik pada atau kita sebut dalam khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah itu apa sih sebenarnya kalau kita berbicara tentang khilafah Islamiyah? Khilafah Islamiyah itu dari masanya siapa ke siapa atau dari kapan ke kapan? Kalau kita baca khilafah Islamiyah yang biasanya dibahas atau diinginkan itu kan dari masanya Rasulullah atau dari Khulafaur Rasyidin sampai ke daulah-daulah Islamiyah yang setelahnya, dan terakhir itu ada daulah Utsmaniyah. Dan kita lihat prinsip-prinsip yang di atas tadi kita sebut 6 prinsip ini itu semua benar-benar diimplementasikan, diwujudkan oleh terutama pada periode awal daripada khilafah Islamiyah ini, yakni Rasulullah dan para Khulafaur Rasyidin. Kita lihat, kita akan coba di sini membahas sedikit tentang siasat atau ketatanegaraan ya. Rasulullah, dan kita akan membahas perbedaan dari masing-masing dalam penerapan sistem untuk mewujudkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip bernegara yang ada dalam Al-Quran tadi. Kita lihat pada masa Rasulullah, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Sayyidina Ali, dan setelahnya beberapa, itu prinsip-prinsip ini memang kita lihat banyak diterapkan, khususnya pada masa Khulafaur Rasyidin. Kita lihat apalagi mereka semua adalah sahabat Rasulullah, kulluhum udul, kan seperti itu. Rasulullah misalkan, meskipun dengan sistem pemerintahan dan sistem bernegara yang bisa dikatakan belum ada sebelumnya. Contoh Rasulullah menjadi kepala negara. Bagaimana sebenarnya pengangkatan Rasulullah menjadi kepala negara ini? Sejak kapan dan siapa yang mengangkat, kan seperti itu. Kalau kita lihat para penulis fikih siasa ini mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Rasulullah ini diangkat langsung oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan Rasulullah ini terpilih menjadi kepala negara melalui seleksi sosial. Artinya secara langsung ketika Rasulullah tiba di Madinah dan beliau membawa kenabian beliau, maka secara langsung Rasulullah langsung didaulat oleh warga Madinah dan orang-orang Muhajirin itu sebagai kepala negara. Dan dalam menjalankan pemerintahan, misalkan Rasulullah punya piagam Madinah. Ini disebut sebagai konstitusi yang tertulis yang belum pernah ada pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya atau masa kerajaan-kerajaan atau periode-periode sebelumnya. Itu Rasulullah pertama kali menyebutkan atau memberikan rumusan-rumusan konstitusi dalam piagam Madinah, dan di situ mencakup seluruhnya, mulai dari hubungan dalam negeri ataupun luar negeri atau antar warga negara. Dan kalau kita lihat bagaimana Rasulullah memegang atau memimpin negara ini, kalau kita ukur dengan teori trias politika misalkan sekarang, bahwa kekuasaan itu dibagi menjadi kekuasaan yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Rasulullah itu memegang seluruh kekuasaan, ketiga-tiganya itu dipegang oleh Rasulullah. Kemudian pada masa Abu Bakar setelahnya, bagaimana cara Abu Bakar menjadi seorang kepala negara yang beliau sebut sebagai khalifatul Rasul, penggantinya Rasul. Naiknya beliau sebagai kepala negara ini kan melalui syuro lah kita katakan. Yang peristiwa yang kita kenal di Saqifah Bani Sa'ad itu kan, beliau melalui diskusi beberapa sahabat akhirnya beliau ditunjuk menjadi pengganti Rasulullah. Dasarnya diantaranya karena beliau ketika masih hidup Rasulullah sering ditunjuk menjadi pengganti imam. Dan zaman dulu imam sholat itu adalah juga imam sebuah negara, dan seperti itu. Dan idealnya seperti itu memang. Idealnya seperti itu. Imam negara ya juga harus bisa menjadi imam sholat. Terus kemudian Abu Bakar masih ngikut cara Rasulullah. Beliau yang memegang kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Artinya seperti hanya Rasulullah, ibarat sekarang Rasulullah dan Abu Bakar jadi presidennya, jadi ketua DPR-nya, Rasulullah juga jadi ketua MK-nya kayak gitu. Nah, kalau kita praktekkan ini sekarang kira-kira bagaimana?
Misalkan mohon maaf sekarang Pak Presiden kita sekarang, dia yang jadi ketua MK, dia yang jadi ketua DPR, kebijakan-kebijakan beliau yang ngatur seluruhnya untuk anggaran negara, untuk seluruhnya siapa? Dan kita sekarang baru ada salah satu dari keluarganya yang jadi wali kota, ada yang jadi satu lagi wakil wali kota, ya. Itu sudah heboh, itu sudah heboh. Nah, padahal casingnya kan melalui pemilihan umum. Itu sudah heboh. Bagaimana kalau kekuasaan yang di Indonesia sekarang mau kita terapkan? Kita mau mencontoh seperti Rasulullah. Tapi kita belum siap kalau menghadapi sistem yang seperti terapkan Rasulullah. Dan memang tidak bisa kita tiru. Kenapa tidak bisa kita tiru? Karena ini Rasulullah. Rasulullah itu ama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi ini yang dia katakan, yang beliau arahkan itu semua adalah wahyu, kan tidak bukan hari hawa nafsunya. Terus lanjut ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini menjabat itu dengan penunjukan langsung dari Abu Bakar, meskipun melalui penawaran-penawaran bagaimana Abu Bakar dan seterusnya. Kemudian ketika Sayyidina Utsman naik, ini bagaimana metode suksesinya menggantikan Sayyidina Umar itu dengan metode pemilihan umum yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ada panitia, ada ibarat sekarang ada Bawaslu, ada KPP. Itu belum ada sebelumnya. Kemudian Sayyidina Ali, berdasarkan pendapat beberapa ahli siasat mengatakan beliau ini menjadi suksesinya Sayyidina Utsman dengan kudeta. Tapi pada dasarnya setelah kondisinya wafatnya Sayyidina Utsman itu kondisinya sangat kacau, sehingga secara otomatis, secara aklamasi Sayyidina Ali itu ditunjuk menjadi kepala negara. Dan setelahnya ada monarki kerajaan. Nah, sekarang akan kita pikirkan bagaimana kira-kira kita mengimplementasikan atau mencontoh. Kan kita di awal tadi membahas tentang prinsip, kemudian ada implementasi dalam sistem-sistem pemerintahan. Kira-kira implementasi ayat-ayat itu seperti apa? Apakah kita mencontoh yang dilakukan oleh Rasulullah, mencontoh sistemnya, misalkan Rasulullah menjadi kepala negara itu juga menjabat menjadi hakim agung, menjabat menjadi kepala ketua DPR, dan juga Abu Bakar, atau kita menurut seperti Sayyidina Ali secara aklamasi, atau segala yang dilakukan itu tentu tidak bisa ditentukan. Maka implementasi ayat-ayat siasah tadi dalam kehidupan bernegara, dalam konteks bernegara adalah dengan menerapkan prinsip-prinsipnya dalam bernegara tadi. Dalam sistem yang tidak ditentukan. Karena Rasulullah memang tidak pernah menentukan sistem, tidak pernah menentukan harus seperti ini, harus menunjuk langsung. Rasul tidak pernah menunjuk langsung karena takut nanti jadi apa namanya? Jadi landasan, dikira seperti ini cara sukses, kan tidak seperti itu. Apakah kita mau meniru misalkan daulah setelahnya dengan monarki misalkan? Kan tidak. Maka sistem pemerintahan itu bebas. Yang penting prinsip-prinsip bernegara yang ada dalam Al-Quran itu kita upayakan supaya bisa beririsan dengan sistem tadi. Kita sekarang menganut sistem pemerintahan demokrasi dan sistemnya presidensial. Apakah ini kemudian bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah? Tidak juga. Kita lihat seberapa jauh Al-Quran, ajaran-ajaran, prinsip-prinsipnya itu diterapkan. Demokrasi adalah mengedepankan musyawarah misalkan. Ya sudah, berarti ada irisan di situ. Maka tidak perlu kita ngotot. Artinya di akhir yang kita sampaikan ini sebagai seorang sarjana Islam, apalagi sarjana Al-Quran, kita jangan latah atau jangan gampang kaget. Kita tidak boleh menolak langsung tawaran sistem bernegara. Tidak juga harus menerima mentah-mentah. Kita kaji dulu. Nah, tidak menerima langsung artinya ya tidak ikut secara langsung, kita kaji dulu, kita lihat seperti apa, dan juga tidak menolak langsung. Artinya menurut saya, kalau nanti teman-teman misalkan Ustaz Agung punya prinsip bernegara, Ustaz Agung nanti dia disebut dengan Agung Kasih misalkan, penggantinya demokrasi, dan ini beririsan dengan nilai Al-Quran, dia tidak masalah. Artinya setelah ini teman-teman sekalian, prinsip tidak ada ketentuan, tapi yang penting nilai-nilai dalam beragama, nilai-nilai dalam bernegara yang ada dalam Al-Quran ini bisa kita terapkan dalam sistem pemerintahan yang ada di Indonesia atau di mana, maka itu bisa kita terima, dan kita perlu terus belajar supaya kita bisa memahami ini, karena ketika kita bisa memahami, kita bukan hanya bisa menyelesaikan permasalahan politik yang ada di negara kita, tapi nantinya kalau kita kaji secara mendalam, kita bisa menawarkan satu pola baru dalam bernegara. Seperti itu. Dan mudah-mudahan kita sekalian bisa menjadi bagian daripada majunya peradaban Islam di Indonesia, dan
tentunya kita semua jadi orang-orang yang tetap dekat dan menjadi ahli Al-Quran. Amin Allahumma amin. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.